Jadi banyak banget ya orang yang protes, protes dan nggak seneng dengan apa yang dilakukan oleh sama pemerintah atau bagaimana kinerja pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun ini pemerintah lebih khusus dan tepatnya itu Prabowo Gibran gitu. Karena banyak banget kebijakan-kebijakan yang memang nyeleneh, aneh, serta pernyataan dia yang benar-benar blunder. Dan ketika itu semua dikatakan, disampaikan, itu bukan hanya terjadi dan dilakukan oleh presiden ataupun wakil presiden kita, tapi oleh jajaran menteri yang ditunjuk olehnya. Salah satu yang menjadi ikon adalah Bahlil. Bagaimana dia dengan segala pernyataan serta kebijakannya itu yang dianggap sering bohong dan ngibulin serta empati seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kualitas pemimpin kita dari jajaran menteri sampai dengan presiden atau bahkan sampai pemerintahan daerah sampai dengan pusat itu kualitasnya seperti ini gitu. Kualitasnya yang benar-benar downgrading apabila kita membandingkan dengan awal-awal mula kemerdekaan, apabila kita membandingkan dengan negara tetangga aja deh gitu. Yang sama-sama di tahun 2025 ini. Bagaimana kondisinya kayak gitu. Kenapa kita seperti ini? Jawaban singkatnya adalah pemimpin saat ini yang sedang memimpin negara ini dalam sektor apapun. Kita ngomongnya masalah pemerintahan ya. Mereka semua itu berangkat dari masyarakat. Mereka semua itu berangkat dari rakyat. Atau sekurang-kurangnya ketika mereka terpilih, itu dipilih oleh masyarakat dan rakyat. Jadi mereka tidak yang gujuk-gujuk jadi presiden, gujuk-gujuk atau tiba-tiba jadi DPR, tiba-tiba jadi pemerintah daerah dan lain sebagainya, enggak. Ada proses elektoral. Sederhananya ada proses pencoblosan. Dan pertanyaannya, siapa yang mencoblos mereka? Yang mencoblos mereka ya masyarakat sendiri, masyarakat Indonesia sendiri yang mencoblos mereka. Nah, itu yang jadi pertanyaannya saat ini. Kenapa masyarakat Indonesia itu downgrading itu lebih tepat sehingga mendapatkan pemimpin yang lucu, aneh, nirempati, inkompetensi. Nah, itu kalau kata Bapak Bagus Mulyadi ya, inkompetensi. Itu yang kita dapatkan. Mari kita berbenah atau melihat secara vertikal maupun horizontal. Dan kita akan melihat secara kompleks kenapa hal ini bisa terjadi. Faktor yang pertama yang harus kita lihat adalah faktor pendidikan. Kita lihat 10 tahun terakhir bagaimana kondisi kualitas pendidikan kita. Lebih tepatnya pada era Jokowi. Apalagi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Saya akan menyebut dengan spesifik bagaimana kasus yang terjadi pada era Nadiem Makarim. Teman-teman bisa melihat bagaimana korupsi Chromebook. Dan hal ini udah banyak banget dibahas oleh media manapun. Bahwasanya kasus Chromebook yang dilakukan oleh Nadiem Makarim itu sebenarnya hanyalah gunung es. Jadi cuman kelihatan hanya di pucuknya aja, padahal di bawahnya jauh lebih problematik lagi dan ada agenda tersembunyi. Kenapa dia sampai ditunjuk menjadi seorang menteri seperti itu? Dari faktor pendidikan aja. Oke, kalau memang misalnya teman-teman merasa kayak yang itu terlalu jauh jangkauannya, mari kita lihat bagaimana kualitas anak didik saat ini. Kualitas anak SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliahan seperti apa. Bagaimana mereka menggunakan nalar dan kritis serta bagaimana mereka
menunjukkan kualitas daripada pendidikan, bahkan yang sekelas dasar saja atau hal-hal yang basic, mereka kesulitan untuk menjelaskan seperti itu. Seperti beberapa video viral yang ada. Misalnya seperti ditanyain, sebutkan negara-negara yang ada di Eropa, atau perkalian dasar, atau hal-hal yang remeh, calistung. Anak SMP saja kebingungan, calistung. Seperti itu. Ini baru dalam hal pendidikan. Kualitas bangsa kita, kualitas masyarakat kita, itu seperti itu. Jauh banget dari yang dikatakan bahwasanya kita memiliki bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dan Indonesia generasi emas. Sangat jauh sekali. Yang pertama, faktor pendidikan. Yang kedua, faktor ekonomi. Kemiskinan struktural itu ada benarnya, teman. Jadi, kemiskinan struktural itu bukan sebuah narasi yang memang dibuat-buat, tapi memang beneran ada, gitu. Bagaimana dengan kebijakan yang ada, setelah itu peraturan tentang pajak, setelah itu bagaimana perusahaan yang mau investasi tapi merasa enggan, bahkan sampai pindah ke negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, jauh lebih memilih negara-negara tetangga dibandingkan kita, Indonesia. Karena kenapa? Karena memang kita dimiskinkan secara struktural. Kita bukan malas, bukan. Saya yakin teman-teman ini bukan malas gitu. Apabila ada pekerjaan, insya Allah akan dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik dan sejujur mungkin. Gitu. Tapi permasalahannya adalah rata-rata pekerjaan yang ada di tempat kita itu bukan pekerjaan formal, tapi lebih banyak atau mayoritas ditopang oleh pekerjaan informal. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena rata-rata investor besar, misalnya aja yang paling viral kemarin, ini ya, dari Apple ya, ketika mau investasi ke Indonesia, mereka enggan untuk invest ke Indonesia. Karena kenapa? Birokrasi yang bobrok. Kenapa Apple harus investasi ke Indonesia yang kebijakannya selalu berubah-ubah, pajaknya tinggi, dan beberapa hal birokrasi lainnya yang memang sangat amat buruk. Akhirnya orang enggan dong, apalagi membahas terkait supremasi hukum. Bagaimana nanti ketika mereka investasi ternyata ada masalah. Untuk itulah kenapa alih-alih perusahaan teknologi, alih-alih perusahaan yang memang high-tech ya, ataupun perusahaan startup yang terkini, Indonesia itu malah dikuasain oleh perusahaan-perusahaan minyak, tambang, sawit. Kenapa coba? Karena hal itu hanya ada di Indonesia. Jadi mereka mau nggak mau ya udah terpaksa investasi di Indonesia. Dan rata-rata investasi siapa? Cina. Dan kalau udah investasi ataupun investornya Cina, kita lihat aja bagaimana kondisi daripada Morowali saat ini. Jadi akhirnya apa konklusinya? Konklusinya adalah ketika kita udah ditekan secara ekonomi, akhirnya pemerintah akan membuat kita ketergantungan secara ekonomi. Dan ketika pemerintah sudah membuat rakyatnya ketergantungan secara ekonomi, maka akan banyak hal yang disubsidi. Setelah subsidi apalagi bantuan sosial. Dan apabila itu udah sampai masuk ke dalam sumsum masyarakat Indonesia terkait masalah ekonomi, dan itu mayoritas ya, maka yang terjadi selanjutnya adalah penjajahan kebebasan. Kenapa? Karena teman-teman ataupun seluruh masyarakat yang ada di Indonesia kebanyakannya ketika sudah tergantung ekonominya dikatakan subsidi, dikatakan bantuan sosial, akhirnya mau nggak mau, ya udah mereka terpaksa untuk mengikuti apa yang menjadi agenda politik saat ini. Teman-teman bisa ngelihat bahkan sekelas bencana aja itu ada tulisannya bantuan presiden.
Kita belum ngomong terkait pemilu kemarin yang ada tulisannya dari presiden dan lain sebagainya, itu yang memang padahal itu ngambilnya nyomotnya dari pajak, dari APBN. Kenapa malah diklaim seolah-olah itu adalah milik presiden? Seperti itu. Dan apabila kita melihat dari dua hal ini saja, impact-nya itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Yang pertama, dari faktor pendidikan, itu menjajah pikiran anak bangsa kita. Yang mana anak bangsa kita, ataupun sekarang yang anak-anak SMP, anak-anak SMA, itulah mereka yang akan melanjutkan, ataupun generasi lanjut daripada Indonesia emas ke depannya. Itu yang sedang dijajah saat ini. Apabila adik-adik kita tidak memiliki kualitas yang baik, yang bagus, ya susah untuk diharapkan buat kedepannya. Dan untuk saat ini yang dijajah adalah ekonomi. Jadi memang dipersiapkan untuk saat ini dan masa depan, bagaimana Indonesia tetap akan ada di cengkraman. Maka dari itu, sekarang era teknologi, saya sangat amat berharap teman-teman itu jangan hanya mengandalkan apa yang diberikan saat ini di sekolah, apa yang ada di hadapan teman-teman. Jangan. Gunakan smartphone, HP pintar kalian itu untuk searching, untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan, untuk mengetahui fakta. Setelah teman-teman memiliki dan mengupgrade diri seperti itu, maka politisi ataupun pemerintah yang saat ini tuh hanya mengikuti akhirnya. Oh ya, masyarakatku sekarang cerdas, aku nggak bisa sekarang kampanye dengan cara joget-joget doang. Aku harus memberikan gagasan yang baik, aku harus memberikan ide yang baik dan terbaik agar masyarakat bisa memilih aku. Dan aku akan menunjukkan bagaimana pekerjaanku secara transparan, karena sekarang masyarakat mengawasiku. Gitu. Kalau masyarakatnya berkualitas. Tapi kalau nggak berkualitas, ya ini yang teman-teman hadapi. Ya ini teman-teman dapatkan gitu. Jadi semuanya berkesinambungan. Kita nggak bisa berharap semoga ada presiden seperti pahlawan yang memang akan mengangkat derajat masyarakat Indonesia. Mimpi bolong, mimpi bolong. Nggak mungkin terjadi kalau kualitas masyarakatnya masih jeblok seperti ini. Oke, maka dari itu mari kita saling meningkatkan kualitas diri. Kita nggak bisa hanya menggantungkan apa yang ada di sekitar kita. Kita saat ini ada di era yang berbeda. Kita memiliki teknologi dan kita bisa mengakses itu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Bye.